Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPR telah memutuskan nasib perancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT. Dan calon tersebut segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Dan untuk membahasnya kita akan bergabung dengan Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU PPRT Willy Aditya. Selamat siang Kakak Willy. Selamat siang Kakak Desibo. Pada pakai Desibo nih. Kakak Willy, ini kan kita nih udah 19 tahun ya nunggu sejak diajukan ke DPR pada tahun 2004 kemarin. Nah, kok tiba-tiba kemarin pada hari Selasa rapat BAMUS memutuskan RUU PPRT bisa disahkan jadi RUU inisiatif DPR. Baru kemarin gitu loh. Ini kenapa nih? Kenapa sampai alot lama gitu ini pertimbangannya? Iya, satu memang kita harus memahami alur pembentukan peraturan perundang-undangan Kakak Desi. Kenapa? Karena setiap undang-undang itu dia ada masa pembahasannya. Satu, apakah dia masuk prolegnas prioritas atau tidak. Jadi kalau dia tidak masuk prolegnas prioritas tahunan, dia tidak akan dibahas. Dia cuma menjadi daftar tunggu saja. Nah, pada periode 2019-2024 lah ini diusulkan oleh Badan Legislasi menjadi prolegnas prioritas tahunan. Saya kemudian menjadi Ketua Panja dan sekaligus mengusulkan ini. Lalu kemudian tidak sampai setahun di Juli 2020 sudah kami sahkan sebagai draft dan naskah akademiknya untuk segera diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Jadi proses perjuangannya itu sudah cukup matang ya, bagaimana Juli 2020 sudah pleno Badan Legislasi mengesahkan draftnya sendiri dan naskah akademiknya untuk segera diserahkan menjadi hak inisiatif DPR. Nah, inilah kemudian terjadi tarik ulur karena memang ada dua fraksi yang waktu itu menolak, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Golkar belum bersepakat, tapi 7 fraksi sudah menyepakati untuk ini dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, saya dalam menunggu itu sudah 3 kali bersurat ke pimpinan, sudah interupsi berulang kali di paripurna, di BAMUS setiap kali BAMUS menyampaikan gitu ya. Dan ini kemudian terjadilah peristiwa kemarin yang menyepakati untuk segera diparipurnakan dalam paripurna terdekat. Ini tidak terlepas juga dengan dukungan masyarakat sipil, teman-teman Jala PRT, teman-teman media, dan tidak kalah penting adalah political will dari Presiden Jokowi yang memberikan statement perhatian khusus terhadap rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, serta membentuk tim gugus tugas dari Kesekretariatan Presiden. Jadi tadi ini agak menarik nih, tadi kata Kakak Willy nih. PDIP dan Golkar menolak RUU PPRT dibawa ke paripurna karena belum mendesak. Dan ini artinya bahwa berarti ada tarik ulur dong dari 2 dengan 7 partai. Iya, DPR adalah ruang pertarungan politik Kakak Desi. Itu yang publik harus tahu. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang abstain ya. Jadi DPR bukan sebuah institusi yang bebas nilai ya. Itu pertarungan ideologi, pertarungan politik, pertarungan kepentingan itu terjadi secara terbuka ya. Nah, di sanalah kemudian publik harus melihat siapa yang mengusulkan, siapa yang memperjuangkan, siapa yang mati-matian untuk mengesahkan undang-undang ini. Jangan dipukul rata, oh DPR ini biru, DPR ini merah, DPR ini kuning. Tidak ya. DPR itu terdiri dari 9 fraksi, 9 kepentingan yang kemudian saling berlaga. Nah, siapa yang kemudian bisa memenangkan itu secara mayoritas? Memang dalam banyak keputusan ada yang bulat, semua fraksi bersepakat, tapi juga tidak kalah jarang banyak fraksi yang kemudian ada yang menolak. Banyak undang-undang tidak semua fraksi yang bersepakat, tapi mekanisme di DPR itu apa yang sudah diputuskan oleh AKD terkait harus dihormati oleh pimpinan. Tidak ada otoritas pimpinan, tidak ada kewenangan pimpinan untuk meng-haul itu
untuk menjadi sebuah produk DPR. Jadi biar kita tidak terjebak dalam subjektivitas, walaupun ada fraksi yang menolak, tapi objektivitas. Karena DPR ini punya kepentingan yang berbeda-beda, maka kemudian yang menjadi jangkarnya adalah mekanisme sebagai sebuah aturan bersama. Jadi sekali lagi Kak Desi, itu hal yang wajar saja. Banyak undang-undang, ada yang bersepakat, ada yang menolak. Tapi mayoritas kemudian harus dihormati sebagai sebuah kesepakatan bersama untuk diteruskan dalam proses persidangan berikutnya. Jadi ini juga ada menarik juga nih Kakak Willy tadi dari dua partai. Ini kalau nggak salah saya tanggal 9 saya baca berita bahwa Ibu Puan Maharani mengatakan nggak perlu buru-buru mengesahkan RUU PPRT. Sementara kemarin tanggal 14 tiba-tiba Kakak Willy mengatakan bahwa sudah disahkan jadi RUU inisiatif kenapa akan dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah. Nah dalam waktu 5 hari ini tiba-tiba bisa berubah drastis, ini negonya gimana nih? Jadi kita melihat apa sih urgensi utama dari kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 tahun 2003 masih diskriminatif. Yang dikatakan pekerja itu hanya mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa. Mereka yang bekerja di sektor domestik, di ranah sosial, itu belum dianggap tenaga kerja. Nah, di sanalah kalau di undang-undang pokoknya itu menyantumkan bahwasannya mereka yang bergerak di domestic workers seperti PRT ini diakui sebagai tenaga kerja, ini tidak akan seperti sekarang nasib PRT. Nah, PRT ini jumlah hari ini hampir 10 juta orang yang ada. Tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, bahkan tidak kurang juga kita temui perbudakan yang masih terjadi di era modernitas ini. Itu terjadi minimal 3 kasus per hari. Kakak Desi bisa bayangkan itu terjadi di ruang domestik ya. Di mana orang kalau melaporkan itu kadang-kadang kita hidup bertetangga, itu urusan rumah tangga orang. Dengan seperti itu orang yang memberikan laporan memartirkan dirinya. Nah, disinilah undang-undang hadir sebagai sebuah bentuk perlindungan, memberikan kepastian hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan mengalami diskriminasi, mengalami eksploitasi, mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Untuk itu kemudian undang-undang ini adalah sebenarnya undang-undang yang minimalis yang namanya perlindungan pekerja rumah tangga. Dan undang-undang ini secara ex officio memberikan perlindungan kepada konflik-konflik buruh migran kita yang bekerja di sektor domestik di luar negeri yang 5 juta jiwa banyaknya. Selama ini ketika terjadi dispute tidak bisa diselesaikan karena kita tidak memiliki legal standing. Berbeda dengan Filipina contohnya, mereka memiliki undang-undang PRT di mana ketika terjadi dispute mereka langsung bilang kami punya aturan. Nah, kita langsung langsung dicengin sama orang. Alah lu di dalam negeri lu aja tidak memiliki regulasinya, masa lu paksa-paksa kita mau menyelesaikan hal ini. Nah, jadi dia memiliki snowball effect terhadap proses penyelesaian konflik-konflik buruh migran yang bekerja di sektor domestik di luar negeri. Nah, yang ketiga adalah ini tidak hanya undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga itu sendiri, tapi ini adalah undang-undang triple W, yaitu win-win-win solution, di mana si pemberi kerja, misalnya seperti Kak Desi di rumah tangga, itu kadang-kadang kalau ada PRT kan juga ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terus tahu-tahu ngacir begitu saja. Nah, di sana juga ada hak yang diberikan kepada si pemberi kerja. Dan yang paling penting adalah si kehadiran negara di dalam proses bagaimana menyelesaikan sengketa dan memberikan pengawasan serta memberikan bimbingan untuk skillnya. Jadi hal-hal yang minimal, misalnya babysitter, harus ada pelatihannya, apa jenis susu, apa makanan pendamping, bagaimana jenis popok. Kalau mereka yang nyuci, bagaimana jenis kain, mensetrika, kartun dengan sutra itu berbeda. Jangan asal hajar saja, nanti gosong, repot mamae, gitu. Jadi
proses seperti itu yang harus kita lihat. Ini undang-undang yang tidak hanya berpikir sebuah perspektif, tidak hanya cover both side, tapi triple. Jadi yang selama ini mereka yang menjadi penyalur itu bentuknya yayasan, dan itu rentan terjadinya human trafficking, dan mereka izinnya itu ada di level provinsi, itu terlalu jauh. Kami turunkan di level kabupaten kota. Yang selama ini tidak ada BLK, keterlibatannya kami dorong BLK terlibat. Yang selama ini karena mereka belum diakui sebagai pekerja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka mendapatkan jaminan sosial sebagai penerima bantuan iuran PBI sebagai statusnya warga negara. Jadi inilah undang-undang yang coba kami ikhtiarkan untuk benar-benar suatu upaya yang minimal ada perlindungan bagi kelompok rentan ini. Inilah kemudian kemendesakannya. Kalau kita lihat kan kekejamannya, nauzubillahi min zalik ya. Yeah. Nah, Bung Karno aja Kakak Desi, Bung Karno saja pendiri Republik ini itu memuliakan PRT-nya luar biasa. Diktat politik perjuangan perempuan dia beri nama Sarinah. Mall pertama di Indonesia diberi nama Sarinah. Di dalam kutipan awal itu Soekarno mengatakan, buku ini aku persembahkan kepada mbokku Sarinah. Dari dialah aku mendapatkan kasih sayang. Dari dialah aku belajar tentang sebuah arti cinta kasih. Itu kan suatu hal yang sangat luar biasa, bagaimana para pendiri bangsa kita menghargai PRT ya. Mungkin waktu itu kalau sudah diusulkan sebagai undang-undang, Bung Karno mungkin merem aja dia. Tak, katanya, kita perjuangan ini, katanya kan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat secara sosiohistoris gitu ya, ada salah seorang anggota Panja yang sudah almarhum, Bapak Ali Taher, dari fraksi PAN bercerita, itu sejarah kenabian kita rata-rata itu PRT gitu. Ada yang gembala gitu ya, ada yang menjadi pegawai istana dan lain-lain sebagainya, itu PRT gitu. Jadi ini bagaimana ini kita bisa belajar dari narasi-narasi ini tentang urgensi dari kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Kakak Desi. Jadi Kakak Willy, tadi kan Kakak Willy dari zamannya Pak Soekarno bahwa itu sudah memuliakan pembantu rumah tangga. Tapi kenapa sekarang harus nunggu sampai 19 tahun gitu loh? Mereka kemarin sempat demo 3 hari di depan kantor DPR sampai akhirnya jala kemana-mana. Bahkan Komnas HAM Perempuan juga sempat berteriak, kok kenapa nggak disahkan gitu loh? Ya, memang problemnya di political will pimpinan ya. Ya, itu yang selalu saya katakan, jangan diskriminatif. Saya ini sudah ya kalau mau curhat, mau buka-bukaan di sini berulang kali kena bully juga saya sebagai pengusul dan sebagai ketua Panja. Allah, Willy ini ngawur. Hari ini dia usulkan rancangan undang perlindungan pekerja rumah tangga. Besok kalau ini undang-undang jadi, ada undang-undang tukang gali sumur lah, undang-undang supir lah. Nanti PRT kita bisa memenjarakan orang tua kita yang sudah sepuh karena ada undang-undang ini. Jadi karena tidak baca ya. Jadi undang-undang ini benar-benar ketika saya susun awal, saya undang beberapa pakar, terutama sosiolog ya, biar kita tidak pukul rata gebrahuyah dalam menyusun undang-undang ini. Sosiolog itu saya ajak duduk, ahli hukum, ahli serikat serikat pekerja gitu. Untuk kemudian kita ini kan bukan negara industrialis di mana PRT-nya seperti di negara-negara industri yang sudah mapan. Kita ini kan ini jatuhnya unskilled laborers ya, dan itu besar sekali jumlah numbersnya di kita. Nah, saya sangat hati-hati. Kita punya budaya kalau di Jawa tuh ngenger ya. Kalau di kampung Kakak Desi itu orang kampung membawa orang kampung ke rantau gitu ya. Jadi ada tradisi itu yang kemudian kita harus jaga, sehingga kita harus meletakkan ini undang-undang secara klaster, Kakak Desi. Ada sosiokultural yang itu basisnya cuma kekeluargaan. Kalau orang rekrut secara langsung, kalau Kakak Desi bawa keluarganya dari kampung sana, dari Minangkabau sana, itu cuma basisnya gotong royong, kesepakatan, musyawarah kekeluargaan saja. Masalah upah kerja, jam kerja, jenis kerja. Nah, kalau yang kita atur secara lebih detail, kalau itu melalui penyalur gitu. Jadi upah kerja, jenis kerja, jam kerja itu melalui penyalur baru kita atur secara detail. Jadi
ini kalau orang tidak baca terjebak dalam paranoid yang nggak juntrung gitu. Jadi memang kenapa pesan langit yang pertama itu Iqra, Kakak Desi, untuk kemudian kita nggak sesat gitu. Kalau sesat kan Kalau nggak ribet dibaca. kita nih urusannya. Iya. Iya. Nah, tadi Kakak Willy juga ngomongin soal win-win-win solution, win-nya 3 kali. Apakah ini sejalan dengan pernyataan Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa keberadaan PRT perlu dinaungi payung hukum yang jelas? RUU harus mengatur perekrutan, penempatan, hingga perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau itu yang melalui perantara bisa. Tapi gini, semangat apa sih yang nggak ingin optimal? Semua kita ingin optimal, tapi pijakan kita harus berpijak kepada bumi. Berpikir boleh dengan kepala, bercita-cita, bermimpi boleh dengan mata dan kepala, tetapi yang menjalankan proses ini adalah realitas objektif kita. Jadi ini aja kayak gini, Kakak Desi bayangkan beberapa puluh tahun saya memperjuangkan ini dan banyak penolakan. Jadi 19 teman-teman tahun, boleh 20 tahun. kalau cuma mengarang indah, hype sebagai sebuah bentuk politik, dagangan politik boleh saja, monggo mawon gitu. Tapi membuat kebijakan ini berdarah-darah dan butuh kompromi politik, butuh cacian, butuh makian. Nah inilah yang kita terima, yang kita tahan semuanya. Jadi ini bukan menggambar di kertas yang kosong gitu. Ini sebuah dinamika politik. Sudah 7 fraksi aja bersepakat masih kayak gini jalannya, tergopoh-gopoh, hampir ya kalau bahasa kampung Kakak Desi itu digantung nggak batali gitu kan. Kalau pacaran pahit tuh. Wah, ampun gitu kan. Itu kata teman-teman Jalap RT itu cukup sarbet aja yang lu gantung, jangan nasib PRT yang lu gantung katanya kan. Jadi teman-teman boleh bernarasi high call sebagai dagangan politik, tapi ingat kita harus menginjak kepada bumi. Menyusun undang-undang itu ada 3 basis filosofis, basis sosiologis, dan basis yuridis. Itulah saya sebagai pembuat undang-undang harus mempertimbangkan banyak aspek untuk tetap tidak kehilangan spirit bagaimana memberikan perlindungan dan membuat kepastian hukum. Nah, Kakak Willy, keputusan untuk segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR ini kan menjadi kabar baik ya bagi pekerja domestik di tanah air. Karena memang selama ini kan kita sudah tahu kalau kasus PRT itu terdengar tapi kesannya jadi potret gunung es gitu loh. Nah, kira-kira kapan nih RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR? Paripurna yang terdekat. Nanti sudah disepakati Bamus, tinggal Kesekjenan mengagendakan paripurna terdekat. Biasanya paripurna kita itu kan hari Selasa dan Kamis gitu. Kalau puasa sunnah itu kan Senin Kamis kan. Kalau paripurna DPR ini Selasa Kamis gitu. Jadi kita tunggulah ini segera diketok, dan kemudian kan pemerintah kami sudah dengan gugus tugas sudah intens sekali, sudah nyusun DIM bersama. Jadi pacarannya sudah backstreetnya udah lama nih pemerintah dengan Panja ini. Jadi kami sudah susun bersama. Insya Allah ini akan menjadi benchmarking kedua dari kolaborasi apa yang sudah pernah sukses di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Prinsip yang saya usung adalah kolaboratif, partisipatif, transparansi, di mana semua stakeholder terlibat, dan ini undang-undang yang menjadi perjuangan kita bersama. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupin, ya. Sehingga publik tahu mana yang pasir, mana yang emas, mana yang imitasi, mana yang emas 24 karat gitu. Jadi nggak cincong aja teriak-teriak apa gitu ternyata gitu. Tapi banyak orang juga bertanya-tanya, banyak juga yang nggak terlalu mengerti ya. Jadi kira-kira nanti tahapannya itu dari rapat paripurna yang tiap Selasa Kamis itu sampai disahkan menjadi undang-undang itu seperti apa, Kakak Willy? Mungkin bisa dijelasin ya. Setelah ini akan disahkan sebagai hak inisiatif DPR di rapat paripurna, lalu dikirim ke Presiden, lalu Presiden menerbitkan surpres memiliki lampiran D, dan Presiden kan sudah menunjuk kementerian terkait yang akan mewakili Presiden, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak. 3 menteri itu yang akan mewakili pemerintah, dan ketua gugus tugasnya adalah Profesor Edi Hiraj, itu Wamenkumham, yang nanti akan menjadi wakil pemerintah dalam proses pembahasan bersama dengan DPR. Kalau itu sudah dikirim ke DPR, DPR bamus lagi untuk menentukan di AKD mana ini akan dibahas. Biasanya ini karena usulan badan legislasi akan dikembalikan
ke badan legislasi biar kemudian proses pembahasannya tidak terputus dari semangat pengusulan awal. Kalau itu terjadi, insya Allah itu botol ketemu tutup, berbulan madu, pembahasannya akan cepat dan semua akan saya siarkan secara terbuka langsung melalui sosmed dan TV parlemen. Sehingga teman-teman partisipasi publik, siapa yang berteriak apa, siapa yang ingin mengusulkan apa, kita tampung semuanya. Nah, poin-poin pentingnya itu mungkin bisa dikasih bocoran gitu? Poin pentingnya adalah satu, klasterisasi antara proses yang direkrut langsung secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah ada hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, ada hak dan kewajiban si pemberi kerja, ada hak dan kewajiban pemerintah. Itu. Yang ketiga adalah bagaimana sengketa-sengketa terjadi, proses penyelesaian sengketa yang terjadi direkrut secara langsung seperti apa, yang direkrut secara tidak langsung seperti apa. Yang ketiga adalah proses involvement dari BRK. Yang keempat adalah bagaimana proses di perekrutan secara penyalur itu harus berbadan usaha, badan usaha yang berbadan hukum dan kemudian terdaftar di pemerintahan kabupaten kota biar kemudian tingkat pengawasannya lebih gampang dilakukan. Itu undang-undang yang sederhana, cuma 34 pasal kok, nggak ribet. Oh, 34 pasal nanti ya? Ya, sangat simpel sekali. Maka saya bilang tadi, ini undang-undang yang sangat minimalis kok. Nah, tadi Kakak Willy ngomongin soal Pak Jokowi Presiden. Nah, kalau kita udah tahu selama ini kan beberapa kali Pak Jokowi memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, kan udah berulang kali nih, terus sudah gitu masih juga ketahan-tahan. Nah, seperti tadi bilang ada masalah tarik ulur politik gitu kan. Nah, apakah dengan sesegera mungkin ini juga menjadi bagian desakan dari Presiden kepada DPR? Ya kita bersyukur ya, kita punya Presiden yang full commit ya. Punya perhatian kepada kelompok marginal, kelompok yang rentan terhadap eksploitasi. Tentu kita bersyukur dengan political will Presiden bukan kali ini saja ya. Kita hormati itu dan kita kemudian itu yang menjadi motivasi kami di DPR nggak patah arang. Jadi kami bersyukur Pak Jokowi support habis tidak hanya melalui statement tapi hal yang konkret dan itu sudah teruji dan terbukti ya. Itu apresiasi kita kepada Presiden Jokowi yang sangat luar biasa ya. Nah, kalau dengan masih adanya tadi 7 dengan 2 partai yang masih yang tadi disebutkan Golkar dan PDIP. Nah, nanti dalam pembahasan sidang paripurna apakah itu akan menjadi hambatan atau sudah sejalan atau bagaimana nih, Kakak Willy? Ya kalau voting ya nggak apa-apa, bagus juga ya. Artinya ada modal dasar 7 fraksi. Masih kuat gitu ya? Yakin ya? Ya, yakin. Kita ini berjuang penuh dengan keyakinan lah. Kalau enggak kan Karena kan selama ini kan kita tahu dong, kita selalu teriak-teriak ketika ada PRT atau warga negara Indonesia, TKI Indonesia yang di Saudi di mana-mana. Tapi dalam negeri sendiri ternyata banyak kasusnya, bahkan dibiarkan begitu saja. Tidak hanya pelaku rumah tangga biasa, tetapi ada juga oknum tokoh yang ataupun pejabat yang ternyata menginginkan pembantu rumah tangganya karena kurangnya perlindungan. Gimana? Biar publik tahu, Kakak Desi, siapa yang kemudian berpihak, siapa yang berjuang, dan siapa yang kemudian menolak. Jadi artinya dalam perjalanan ini masih ada ganjalan-ganjalan untuk bisa mengesahkan menjadi undang-undang. Itu enggak bagian masalah. Dari politik atau Ya, itu bagian dari dinamika. Ada yang menolak, itu bukan hal yang pertama. Undang-undang Cipta Kerja juga sama kan, 7 fraksi yang bersepakat, 2 fraksi yang menolak, tetap disahkan kan. Yeah. Dan itu bukan hanya praktek yang sekali 2 kali, banyak hal yang terjadi seperti itu. Yang penting adalah kita tidak boleh diskriminatif, ada undang-undang tertentu kita proses secara cepat, tapi undang-undang yang pro rakyat kita diam-diam pura-pura bodoh, pura-pura bego gitu kan. Nggak boleh kan. Kakak Willy, ini pertanyaan terakhir. Tadi Kakak Willy bilang bahwa RUU PPRT ini bukan hanya melindungi pekerja rumah tangga, tapi juga pemberi pekerja. Nah, boleh nggak kasih poin-poin atau contohnya? Itu apa tuh? Jadi selama ini pemberi kerja tidak memiliki mekanisme komplain karena tidak ada hak mereka terhadap bagaimana
apa misalnya penyalur memberikan tenaga kerja tapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Habis itu tahu-tahu baru sehari 2 hari kerja lari gitu ya. Itu yang kemudian mekanisme komplainnya hak mereka tidak terpenuhi. Dengan adanya undang-undang ini kita membuat mekanisme bagaimana penyelesaian kasusnya dan apa tanggung jawab dari penyalur untuk ketika terjadi kasus-kasus seperti itu. Kita juga membuat bagaimana penyalur tidak boleh juga memberikan semacam ancaman intimidasi yang berlebihan yang disita itu ijazahnya, dokumen-dokumen kewarganegaraannya gitu. Selama ini kan banyak praktek seperti itu. Nah, untuk itu biar tidak beli kucing dalam karung, maka kemudian peran penyalur dalam hal ini benar-benar harus sesuai dengan pengawasan pemerintah ya. Nah, dan kemudian mekanisme komplain dari si pemberi kerja kepada penyalur dan kemudian proses penyelesaiannya melalui jalur hukum itu kita buat mekanismenya gitu Kakak Desi. Berarti terakhir nih Kakak Willy, tambahan satu lagi nih, targetnya berapa lama, terus kemudian harapan dari Kakak Willy sendiri sebagai Ketua Panja? Targetnya ya kalau bisa besok Kamis kan disahkan, kalau ada besok tapi nggak ada undangan paripurna, ya minggu depan lah paling lambat ada paripurna dikirim ke pemerintah cepatnya, lalu kemudian dengan frekuensi yang tinggi dari Presiden Jokowi bisa langsung DIM-nya sebenarnya sudah selesai oleh pemerintah. Kita tunggu surprise dan DIM-nya. Ya udah kita langsung main bisa cepat ketak-ketok. Ya satu masa sidang selesai lah. Bisa selesai dalam 34 pasal itu ya? Ya, satu masa sidang. Masuk ke masa sidang. Baik, terima kasih Kakak Willy, Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU PPRT, Willy Aditya, Makasih, Kak atas Desi. bincangnya pada siang hari ini. Tetap sehat selalu. Selamat siang menjelang sore.